Halo, apa kabar hari ini? Selamat berjumpa lagi dengan saya. Senang sekali bisa bertemu kembali lagi dengan Anda semua. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu tentang listrik statis. Saya berharap Anda semua tetap semangat untuk mempelajari materi-materi yang akan disajikan. Kita akan mulai dari bagian yang pertama, yaitu kita akan mencari tahu dulu tentang indikator. Yang pertama adalah menjelaskan konsep listrik statis. Kemudian yang kedua menyebutkan jenis-jenis muatan listrik. Yang ketiga menjelaskan interaksi yang terjadi antar muatan listrik. Yang keempat adalah menjelaskan cara kerja elektroskop. Itulah indikator yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu menjelaskan tentang konsep listrik statis. Listrik statis adalah ilmu yang mempelajari tentang muatan listrik yang dalam keadaan diam. Kemudian ada juga yang namanya listrik dinamis. Di materi berikut kita akan mempelajari tentang listrik dinamis, yaitu ilmu yang mempelajari tentang muatan listrik yang dalam keadaan bergerak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali diperhadapkan dengan gejala-gejala yang tanpa kita sadari sebenarnya ada kaitannya dengan konsep listrik statis. Contoh seperti ini, mungkin ada di antara yang pernah bermain balon, kemudian balon itu Anda letakkan di bagian kepala, itu akan nampak rambut Anda akan tertarik ke arah balon seperti ini. Kemudian mungkin ada juga yang pernah bermain-main dengan pecahan-pecahan styrofoam, kemudian ketika didekatkan dengan mistar plastik, maka akan terlihat bahwa pecahan-pecahan styrofoam itu akan tertarik ke mistar plastik. Atau mungkin Anda pernah belajar waktu di SD bermain-main dengan sobekan-sobekan kertas, kemudian Anda dekatkan sebuah sisir, maka akan tampak kertas-kertas ini akan tertarik ke arah sisir. Ini adalah gejala-gejala listrik statis yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Atau mungkin yang lain, yaitu tentang petir yang terjadi di musim hujan. Itu sebenarnya juga terjadi karena gejala listrik statis. Atau prinsip kerja daripada fotokopi, sebenarnya prinsip kerja daripada fotokopi itu prinsip kerjanya adalah pada materi tentang listrik statis. Nah, untuk lebih mendalami tentang listrik statis, kita akan belajar dulu tentang atom. Di pertemuan-pertemuan yang lalu, kita sama-sama sudah belajar tentang teori-teori atom. Dan pada saat ini, supaya nanti kita lebih paham apa yang menyebabkan rambut kita tertarik ke arah balon, styrofoam tertarik ke arah mistar plastik, sobekan kertas ini tertarik ke sisir plastik ini, itu dapat dijelaskan dengan listrik statis. Yang awalnya kita harus mempelajari dulu tentang atom. Apakah yang dimaksud dengan atom? Atom ialah partikel terkecil dari suatu materi, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Jadi semua materi, semua benda itu tersusun atas partikel-partikel terkecil yang disebut atom. Nah, gambaran atom seperti ini. Ini adalah gambaran atom yang dikemukakan oleh seorang ahli fisika, Niels Bohr, bahwa dia menjelaskan bahwa atom itu terdiri atas inti atom, di mana di dalam inti atom tersusun atas partikel-partikel inti atom, di mana partikel-partikel inti atom itu terdiri atas proton yang bermuatan listrik positif dan neutron partikel yang tidak bermuatan listrik. Ini adalah bagian inti atom. Kemudian selanjutnya ada yang namanya kulit atom. Ini kulit atomnya, ini kulit atom yang pertama, ini kulit atom yang kedua. Pada kulit atom ini terdapat elektron-elektron. Jadi
di dalam inti atom terdapat proton bermuatan listrik positif dan neutron tidak bermuatan. Kemudian di kulit atom itu terdapat elektron-elektron, di mana elektron-elektron ini bermuatan listrik negatif. Jadi elektron-elektron ini dia berada di orbit atau berada pada lintasan atau pada kulit atom. Kalau di gambar ini hanya ada 2 kulit atom. Sebenarnya kalau atom itu dia ada atom yang ada kulit pertama, ada kulit kedua, kulit ketiga, dan seterusnya. Jadi ini adalah gambar atom. Nah, setiap benda tersusun atas partikel-partikel terkecil yang disebut dengan atom. Pada bagian selanjutnya kita akan mempelajari tentang ada yang namanya atom bermuatan positif, atom bermuatan negatif, dan atom netral. Bagaimana suatu benda sehingga benda itu bermuatan listrik positif? Bagaimana suatu benda sehingga benda itu bermuatan listrik negatif? Atau bagaimana suatu benda itu dia netral? Itu dapat dijelaskan dari konsep atom tentang jenis-jenis muatan listrik. Yang pertama, kita lihat di sini, ini adalah susunan atom, di mana di dalam inti atom terdapat proton bermuatan listrik positif, kemudian ada neutron yang netral, di mana jumlah proton dan neutron di dalam atom itu selalu sama. Jadi proton dan neutron dalam inti atom jumlahnya selalu sama. Kemudian di dalam inti atom ini dikelilingi oleh elektron-elektron. Kalau di sini kita lihat jumlah protonnya 1, berarti neutronnya pasti juga 1. Sedangkan di sini elektronnya 1. Maka kalau atom seperti ini, kita katakan bahwa atom ini adalah atom netral. Kenapa disebut netral? Karena jumlah proton dan jumlah elektronnya adalah sama. Jadi jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kemudian kita lihat di bagian yang ini, kita lihat di sini. Di sini protonnya berjumlah ada 2, 2. Berarti neutronnya pasti juga 2. Nah, kalau kita lihat elektron pada atom ini, dia hanya 1. Nah, susunan atom ini orang katakan bahwa atom ini bermuatan listrik positif. Kenapa bermuatan listrik positif? Karena jumlah protonnya lebih banyak dari jumlah elektron. Jadi jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron, maka kita katakan atom itu bermuatan positif. Nah, susunan atom dia akan membentuk suatu benda. Kalau atom-atom penyusun benda itu bermuatan positif, maka benda itu juga akan bermuatan listrik positif. Sebaliknya, di gambar yang ini kita lihat di dalam inti atom cuma terdapat 1 proton, sedangkan di kulit atom ini terdapat 2 elektron. Maka kita katakan bahwa atom ini jenis muatannya adalah atom negatif. Kenapa atom negatif? Karena jumlah elektronnya lebih banyak dari jumlah proton. Jadi sekali lagi, kalau atom negatif, jumlah elektron lebih banyak dari jumlah proton. Kalau atom positif, maka muatan positif atau proton lebih banyak dari elektronnya. Kalau atom netral, maka jumlah proton dan elektronnya adalah sama. Kemudian yang berikut, kita akan mempelajari tentang interaksi benda bermuatan listrik. Apa yang akan terjadi ketika benda yang bermuatan listrik positif kita dekatkan, negatif dan negatif kita dekatkan, atau benda yang tidak muatan listriknya berbeda, contoh muatan listrik negatif dan positif kita dekatkan. Ini adalah interaksi benda bermuatan listrik. Kita lihat di sini, kalau seandainya kita ambil mistar yang sudah bermuatan listrik negatif, kemudian kita ikat dengan benang dan kita gantung, dan kita dekatkan mistar yang lain yang bermuatan listrik negatif di sekitar mistar yang kita gantung ini, maka yang akan terjadi adalah
mistar yang kita pegang ini akan menolak mistar yang kita gantung. Di sini terjadi gaya tolak menolak. Kenapa terjadi gaya tolak menolak? Karena muatan listrik mistar yang kita gantung dan muatan listrik mistar yang kita pegang itu sama-sama bermuatan listrik negatif. Atau dengan kata lain, muatan sejenis dalam hal ini negatif dengan negatif akan terjadi gaya tolak menolak. Berapa besar gaya tolak menolak yang terjadi itu nantinya kita akan belajar di materi yang berikut tentang hukum Coulomb. Kemudian yang berikut, muatan. Kalau kita ambil sebatang kaca, kemudian kita ikat dengan tali, di mana kaca ini bermuatan listrik positif, dan kita dekatkan kaca yang lain, yang dimana kaca ini sudah bermuatan listrik positif. Apa yang terjadi jika kita dekatkan? Maka akan terjadi gaya tolak menolak. Kenapa terjadi gaya tolak menolak? Karena kedua benda ini memiliki muatan yang sama. Ini adalah interaksi antara dua benda yang bermuatan listrik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kita lihat di sini, mistar yang digantungkan itu bermuatan listrik positif. Sedangkan kaca yang kita pegang bermuatan listrik positif. Jadi mistar bermuatan listrik negatif, kaca bermuatan listrik positif. Kalau kita dekatkan maka akan terjadi gaya tarik menarik. Kita dapat menghitung berapa besar gaya tarik antara mistar dengan plastik ini di materi berikut tentang gaya Coulomb. Jadi jika muatan tidak sejenis, positif dan negatif, kita dekatkan maka akan terjadi gaya tarik menarik. Ini adalah interaksi benda yang bermuatan listrik. Seperti ini. Jadi kalau ada benda bermuatan listrik negatif didekatkan maka akan terjadi gaya tolak. Benda bermuatan listrik positif dan negatif kita dekatkan maka akan terjadi gaya tarik menarik. Oke? Kita lanjut dengan cara memberi muatan listrik. Cara memberi muatan listrik yang pertama yang akan kita pelajari yaitu dengan cara gosok. Di materi ini, misalkan kita mengambil kaca, di mana awalnya kaca ini adalah dia masih netral atau tidak bermuatan listrik. Nah, ketika kita ambil sutra, kain sutra, kemudian kita gosokkan ke kaca, maka pada saat kita menggosokkan sutra ke kaca akan terjadi perpindahan muatan listrik, di mana ketika kaca digosok dengan kain sutra dia akan bermuatan listrik positif. Kenapa? Karena elektron dari kaca, elektron-elektron yang ada di kaca itu berpindah ke kain sutra, sehingga pada kaca ini akan kelebihan proton. Kenapa dia kelebihan proton? Karena elektronnya sudah berpindah dari kaca ke kain sutra. Maka kaca ini akan bermuatan listrik positif. Ini adalah cara memberi muatan listrik dengan cara gosok. Sekali lagi, jika kaca yang tadinya netral, kain sutra netral, kemudian kain sutra kita gosokkan ke kaca, maka elektron-elektron dari kaca akan berpindah ke kain sutra, sehingga kaca akan bermuatan listrik positif. Kenapa bermuatan listrik positif? Karena elektronnya sudah berpindah dari kaca ke kain sutra. Kaca akan kelebihan proton, akan bermuatan listrik negatif. Kemudian yang berikut, kalau kita mengambil mistar plastik atau benda-benda yang terbuat dari plastik, kemudian kita gosokkan dengan kain wol. Jadi pada awalnya mistar plastik masih netral, kain wol masih netral, kemudian kain wol ini kita gosokkan ke mistar plastik, maka yang akan terjadi di sini akan terjadi perpindahan elektron, di mana mistar plastik yang digosok dengan kain wol akan bermuatan listrik negatif karena elektron dari kain wol akan berpindah ke mistar plastik, sehingga mistar plastik akan kelebihan elektron dan akan bermuatan listrik negatif. Sekali lagi, jika mistar plastik
digosokkan dengan kain wol, maka elektron-elektron dari kain wol akan berpindah ke mistar plastik, sehingga mistar plastik akan kelebihan elektron. Karena mistar plastik kelebihan elektron, maka mistar plastik akan bermuatan listrik negatif. Inilah cara memberi muatan listrik yang pertama, yaitu dengan cara gosok. Kita akan lanjut dengan cara yang kedua, yaitu cara induksi. Cara induksi adalah cara memberi muatan listrik pada suatu benda tanpa ada persentuhan langsung. Nah, contoh ini terjadi pada elektroskop. Apa itu elektroskop? Elektroskop itu adalah alat yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Dan yang kedua, kita juga dapat mengetahui jenis muatan listrik suatu benda. Jadi fungsi daripada elektroskop adalah untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui jenis muatan listrik suatu benda. Di sini bagian daripada elektroskop, ini bagian elektroskop ini adalah kepala daripada elektroskop. Kemudian yang di bagian dalam ini adalah konduktor yang dihubungkan dengan kepala. Kemudian di bagian bawahnya, di bagian bawahnya ini yang namanya daun elektroskop. Biasanya daun ini terbuat dari emas, sehingga disebut dengan daun emas. Kemudian ini adalah wadah daripada elektroskop atau dinding yang terbuat dari kaca transparan yang dapat diamati dari luar. Ini adalah bagian-bagian elektroskop. Nah, sekarang bagaimana cara memberi muatan listrik dengan cara induksi ini? Cara kerja elektroskop dia seperti ini. Jadi ini gambaran yang lain daripada elektroskop. Ini adalah kepala, ini kemudian batang logam, kemudian yang ini adalah daun elektroskop. Ini bagannya. Kemudian kalau seandainya bagian kepala elektroskop ini kita dekatkan, jadi pada bagian kepala elektroskop ini kita dekatkan dengan sisir yang bermuatan listrik. Tadi, kalau sisir yang sudah kita gosok dengan kain wol, maka dia akan bermuatan listrik negatif. Kalau sisir ini bermuatan listrik negatif dan kita dekatkan di kepala elektroskop, maka muatan-muatan positif yang ada di bagian bawah elektroskop ini akan tertarik ke atas. Kenapa? Karena sisir bermuatan listrik negatif, maka dia akan menarik muatan listrik positif yang ada di elektroskop. Sedangkan elektron-elektron yang ada di bagian kepala elektroskop ini akan didorong ke bawah di bagian daun daripada elektroskop. Jadi di bagian daun ini akan tersebar elektron-elektron. Karena di bagian yang ini bermuatan negatif dan yang di sebelahnya bermuatan negatif, maka daun ini akan terjadi gaya tolak-menolak. Jadi daun ini akan membuka. Kenapa dia membuka? Karena terjadi gaya tolak. Kenapa terjadi gaya tolak? Karena kedua bagian ini dia bermuatan listrik negatif. Ini cara kerja daripada elektroskop. Nah, apa yang terjadi jika kita letakkan suatu benda yang bermuatan listrik positif di kepala elektroskop? Kalau kita letakkan kaca, tadi kita sudah pelajari bahwa ketika kaca digosok dengan kain sutra, maka kaca akan bermuatan listrik positif. Kaca yang bermuatan listrik positif ini, ketika kita dekatkan di kepala elektroskop ini, maka yang terjadi adalah elektron-elektron di bagian bawah, di bagian daun ini, dia akan tertarik ke atas. Karena di sini terjadi gaya tarik-menarik antara dua muatan listrik. Jadi, muatan listrik positif akan menarik muatan listrik negatif atau proton akan menarik elektron. Jadi elektronnya akan tertarik ke atas. Jadi inilah cara memberi muatan listrik dengan cara induksi yang terjadi pada elektroskop. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mengetahui jenis muatan listrik suatu benda? Contoh seperti ini.
Kalau tadinya daun emas ini masih membuka, kita ketahui bahwa sisir tadi bermuatan listrik negatif yang kita dekatkan di kepala elektroskop, maka di sini akan daun emasnya akan membuka karena di sini akan terkumpul elektron-elektron, maka akan terjadi tarik-menarik atau tolak-menolak. Daun emasnya akan membuka. Apa yang akan terjadi kalau seandainya kita letakkan benda lain? Misalkan kita ambil balon. Kita tidak mengetahui balon itu bermuatan listrik apa. Kita dekatkan di kepala elektroskop. Kalau kita dekatkan di kepala elektroskop, kemudian yang terjadi adalah daun emasnya semakin membuka. Ini berarti di sini ada penambahan jumlah elektron. Akan ada penambahan jumlah elektron. Kenapa terjadi penambahan jumlah elektron? Karena elektron-elektron yang ada di bagian sini dia akan semakin terdorong ke bawah. Kenapa demikian? Karena ternyata balon yang kita letakkan di kepala elektroskop itu dia apa? Bermuatan listrik negatif. Jadi tadinya kita tidak mengetahui balon bermuatan listrik apa, tetapi dengan melihat gejala yang terjadi pada daun emas ini kita dapat menyimpulkan bahwa balon itu bermuatan listrik negatif. Nah sekarang kalau kita ambil benda lain, kita letakkan di dekat kepala elektroskop. Ternyata ketika benda lain itu kita dekatkan di kepala elektroskop dan ternyata daun emas ini menutup, kita mengambil kesimpulan bahwa benda yang kita letakkan itu adalah benda yang bermuatan listrik positif. Kenapa demikian? Karena kalau kita letakkan benda bermuatan listrik positif di sini, maka elektron-elektron di daun emas ini akan tertarik ke atas sehingga gaya tolak antara elektron-elektron di sini menjadi lebih kecil sehingga daun emasnya dia akan menutup. Jadi fungsi daripada elektroskop yang pertama adalah untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak, dan yang kedua adalah untuk menentukan jenis muatan listrik suatu benda. Ini adalah cara memberi muatan listrik dengan cara induksi. Demikian pembahasan kita pada saat ini. Terima kasih dan kita berharap kita bisa bertemu lagi dalam pembahasan materi fisika di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tuhan